Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pertemuan mata kuliah aplikasi pengolah dokumen atau APD dengan beberapa rumus Excel. Kalau kemarin sudah kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sekarang kita masuk beberapa rumus sederhana ya yang ada di Excel. Ini ada fungsi matematika dan statistik. Di sini ada sum, itu menjumlahkan pada angka. Kemudian kemarin sudah kita praktekkan ya sum ini. Max itu menampilkan nilai terbesar, min itu menampilkan nilai terkecil, average menampilkan rata-rata dari suatu range, kemudian count menghitung jumlah data yang bersifat numerik ya, jumlahnya data. Untuk penulisannya sama dengan sum kurung buka angka yang mau dijumlah kurung tutup, atau alamat sum sama dengan sum kurung buka alamat range kemudian kurung tutup. Untuk maksimal menampilkan nilai terbesar ya, max ya, itu sama dengan max kurung buka angka 1 sampai angka 2. Ini yang mau dicari yang mana, itu di blok kemudian kurung tutup. Begitu juga di penulisan min ya, sama dengan min kemudian kurung buka kemudian blok yang mau dicari kemudian kurung tutup. Untuk menampilkan rata-rata sama dengan average kurung buka kemudian alamat yang mau dicari kemudian kurung tutup, seperti itu ya. Kemudian sama dengan untuk menghitung jumlah data yang ada, itu sama dengan count kurung buka kemudian blok yang mau dihitung kemudian kurung tutup, seperti itu. Kemudian ini count if menghitung jumlah data yang bersifat numerik, count a jumlah data dari suatu range, kemudian sum if ya, sum if itu menjumlahkan data yang bersifat numerik dengan kriteria tertentu, itu namanya sum if. Ini rumusnya sama ya, sama dengan count if kurung buka kemudian range-nya, count a kurung buka sama dengan range-nya kemudian kurung tutup, sum if, seperti itu juga. Ini contoh penggunaannya. Di sini misalnya di sini ada tabel nomor, kemudian di sini ada tabel marketing, di sini ada tabel wilayah, kemudian di sini jumlah omsetnya berapa. Ini dari misalnya di sini 100 juta, Rio 200 juta dan seterusnya. Nah, untuk menjumlahnya ini pakai sum, kemudian kita blok sama dengan sum, kita blok dari 100 juta ini sampai ke 50 juta kemudian kurung tutup ya. Kemudian untuk yang max ya, nilainya dari ke omset 5 ini nilainya yang terbesar berapa, itu pakai max. Kemudian dari omset yang 5 ini terkecilnya berapa, kita pakai min ya, sama dengan min kurung buka kita blok kemudian kurung tutup ya. Ini rumusnya dimulai dari sama dengan ya, bukan dari tanda kurung ini. Ini tanda kurung ini hanya untuk menampilkan saja. Ini count itu jumlahnya ya, count itu jumlahnya berapa, terus count a, count if itu kemudian count if tadi ya, misalnya marketer di Solo jumlahnya berapa lah, count if ini kita blok nanti yang wilayah, itu count if sama dengan ini kita blok nanti cari wilayah Solo gitu ya. Kemudian ini sum if ini misalnya kita mau menghitung di Solo itu berapa. Itu tadi ya tentang penggunaan sum, count, dan count if, kemudian min, max ya. Kemudian untuk tes logika ya, tes logika ini menggunakan untuk menghasilkan, kita pakai fungsi if ya. Misalnya if satu logika untuk menghasilkan nilai dari satu logika yang diuji ya, untuk menghasilkan nilai lebih dari satu logika yang kebenarannya diuji. Ada ini if yang satu, if logika menggunakan sama dengan tulisannya ini sama dengan if logika, kemudian logikanya seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa ya. Kemudian kalau ini if yang lebih dari satu, if di dalamnya ada if lagi. Nih, if kemudian ada if lagi.
Kemudian if or, ini syarat. Fungsi ini menghasilkan nilai benar jika berargumen benar. Hasil dari fungsi ini dapat menghasilkan nilai salah jika seluruh argumennya salah. If or, ya. Kalau satu nilai benar, maka jawabannya nanti sudah benar. If and, fungsi ini menghasilkan nilai benar bila argumennya benar, ya. Jadi dua-duanya harus benar. Jika salah satunya saja salah, ya, and itu, maka yang lain nanti bernilai salah, ya. Ini if, kemudian if-nya lebih satu, if or, ya, salah satu benar sudah benar, if and, harus dua-duanya yang benar, nanti baru bernilai benar. Contoh penggunaan if, ya, ini ya, misalnya ini ya, penggunaan if tadi ya. Ini tadi tabel omset tadi yang sudah di slide tadi. Di sini jika syaratnya, jika omsetnya lebih dari 10 juta, maka berarti berhasil. 10 juta atau lebih, maka berhasil. Tapi kalau kurang dari 10 juta, maka gagal. Rumusnya ini, rumus yang dipakai, nanti tuliskan ini ya. Rumusnya yang dipakai ini sama dengan if, kemudian D13 ini ya, omsetnya ini jika lebih besar, maka ya, lebih besar sama dengan 100 juta, titik koma, titik atau titik koma boleh, kemudian tanda petik berhasil. Setelah itu gagal. Nah, ini jika omsetnya lebih besar dari 10 juta, maka nanti keterangannya ini berhasil. Jika kurang dari itu, maka keterangannya nanti gagal. Ya, seperti itu. Ya, ini juga sama ya. Rumusnya seperti tadi, di if ini ya, berhasil atau gagal, seperti itu. Ini contoh penggunaan if, and, dan if or, ya. Oke. Ini rumus yang dipakai pengandaiannya ya, pengandaiannya. Ini tahun pertama, tahun kedua, kemudian rata-rata. Seperti tadi ya, jika syaratnya adalah setiap marketer tidak boleh kurang dari 10 juta. Ini rata-ratanya ya, misalnya rata-ratanya seperti itu. D16 kurang lebih, harus lebih besar dari 10 juta. Kemudian E, ini tahun kedua, harus lebih besar dari 10 juta. Ini if and ya, if and. Itu baru berhasil, jika tidak maka gagal. Seperti itu. Ini contoh saja dari if and dan if or. Ya, kalau and itu dua-duanya harus memenuhi syarat ya. Dua-duanya harus memenuhi syarat. Kalau if, kalau or itu satu saja yang bisa memenuhi syarat. Baik, terima kasih. Ini sebagai pembukaan ya, awalan tadi. Rumusnya tadi ada sum, max, min, average, dan count ya, gitu. Perlu kita praktekkan ya. Misalnya di sini kita ya coba ya untuk praktekkan ya. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini nama salesnya nanti Asmoy wilayah Solo, Bandung, kemudian Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian di sini Semarang.
Kemudian di sini omset. Jadi misalnya kita kasih 5 juta. Sini 7 juta. Terus 3 juta. Kemudian 4 juta. Ini 1 juta. Untuk menambah RP sudah bisa ya currency. Seperti itu. Oke, misalnya kita jumlahkan jumlah omset gitu ya. Jumlah omsetnya berapa? Sama dengan kurung buka, kurung tutup, enter ya. Ini jumlah omsetnya tuh. Kemudian tadi jumlah omset terbesar ya, misalnya ya, sama dengan ini jumlah omset terbesar, kemudian jumlah omset terkecil. Nah, tuh ya, seperti itu ya. Jadi mudah. Ini ya, sum, max, kurung buka, min gitu. Apa lagi tadi? Misalnya count. Lainnya berapa gitu ya. Nah, ini jumlah datanya, omsetnya berapa aja ya. Tuh. Jadi seperti tadi ya, rumus yang sudah kita pelajari tadi. Ini contohnya. Kemudian kita lanjutkan, misalnya if ya, if tadi ya, keterangannya ya. Keterangannya misalnya berikan keterangan jika omset lebih dari misalnya berapa, 4 juta gitu ya, lebih dari atau sama dengan 4 juta, maka berhasil ya. Jika kurang dari 4 juta maka gagal. Itu ya. Kita baca, jika omset lebih dari atau sama dengan 4 juta maka berhasil ya. Maka berhasil. Jika kurang dari 4 juta maka gagal ya. Kita kasih keterangan di sini, misalnya keterangan sama dengan if ya, kurung buka, ini kita klik ini ya, yang mau ditulis, mau dicari lebih besar atau sama dengan 4 juta ya, maka ya, di sini saya menggunakan titik koma, nanti bisa ada yang menggunakan koma ya. Maka tulisannya berhasil. Tuh, kalau tidak maka gagal. Oke ya, if you found the table correct. Ya, oke.
ya. Ya, jika if E6 sama if E6 lebih besar dari 4 juta, maka keterangannya berhasil ya, berhasil. Kemudian jika selain itu maka gagal ya. Jadi seperti itu fungsi dari if ya, if. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bila ada nanti bisa lewat chat atau WA grup ya, grup. Demikian kita bisa belajar tentang sum, min, max, count, if bisa. Kemudian juga ada satu rumus pakai if ya, satu rumus if yang ini sangat sebagai awalan saja, satu rumus yang sederhana. Terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Kurang dalamnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.